Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang dinamika interaksi antara variabel moneter dan pasar modal syariah. Dosen pembimbing Titi Haryanti, SEMSI. Hello, perkenalkan nama saya Nur Faiza dari Akuntansi Perkantoran, nomor induk mahasiswa 20312026 AKPR 3120 Politeknik Piksi Ganesha Indonesia. Yang pertama yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan perdagangan instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang antara lain dalam bentuk modal sendiri atau stok maupun hutang bonds baik yang diterbitkan oleh pemerintah publik otoritas maupun oleh perusahaan swasta private sector. Sedangkan pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah dalam bertransaksi berpedoman pada ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang seperti penipuan dan penggelapan. Pasar modal syariah adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek syariah perusahaan republik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, di mana semua produk dan mekanisme operasionalnya berjalan tidak bertentangan dengan hukum muamalat Islamiyah. Perbedaan mendasar antara bursa efek konvensional dengan bursa efek syariah adalah indeks dari konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal haram. Yang penting saham emiten yang terdaftar leasing sudah sesuai aturan yang berlaku. Tinjauan pasar modal menurut konsep Islam sangat sesuai dengan hipotesis pasar efisien. Pasar efisien merupakan suatu pasar yang harganya senantiasa mencerminkan sepenuhnya informasi yang tersedia ada. Dalam pasar efisien, tidak ada seorang pun yang boleh mendapat keuntungan diharapkan yang lebih tinggi daripada rata-rata pasar, walaupun dia mempunyai suatu informasi yang tertentu. Instrumen pasar modal syariah. Saham syariah. Produk investasi berupa saham pada prinsipnya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam teori percampuran, Islam mengenal akad syirkah atau musyarakah, yaitu suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih pihak untuk melakukan usaha di mana masing-masing pihak menyetorkan sejumlah dana, barang atau jasa. Saham merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan status perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktivitas perusahaan. Yang kedua yaitu obligasi syariah atau suku. Obligasi berdasarkan definisinya adalah suatu surat berharga jangka panjang yang bersifat hutang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa obligasi adalah suatu produk yang tidak sesuai ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, maka suatu hutang piutang termasuk kegiatan terbaru atau kebajikan, sehingga diharamkan untuk mendapatkan sesuatu dari kebajikan atau kegiatan tersebut. Investasi merupakan suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Investasi dapat dilakukan baik di pasar uang maupun di pasar modal, ataupun ditempatkan sebagai kredit pada masyarakat yang membutuhkan. Surania 2000. Pertumbuhan uang. Menurut Bank Indonesia, di Indonesia saat ini hanya mengenal dua macam uang beredar saja, yaitu yang pertama, uang beredar dalam arti sempit narrow money yang sering disebut M1
didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal C dan uang giral D. Yang kedua, uang beredar dalam arti luas (broad money) yang disimbolkan M2 didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasai. Maka dari itu, yang dikatakan bahwa M2 adalah M1 ditambah dengan tabungan atau simpanan berjangka lain yang jaraknya lebih pendek, uang kuasi, termasuk rekening pasar uang dan pinjaman semalam antar bank. Uang kartal merupakan uang kertas ataupun logam yang dikeluarkan oleh bank sentral, sedangkan uang giral merupakan bentuk dari cek atau giro yang dikeluarkan oleh bank-bank umum. Kebijakan moneter dan pasar modal. Kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral dalam mempengaruhi perkembangan variabel moneter, uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan makroekonomi, antara lain pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Keempat, sasaran tersebut merupakan tujuan akhir kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi harga saham melalui dua jalur. Yang pertama yaitu kontraksi moneter yang menyebabkan berkurangnya jumlah uang beredar akan mendorong masyarakat mengurangi pengeluaran konsumsinya sehingga permintaan terhadap produk perusahaan menurun. Di sisi lain, kontraksi moneter yang mendorong peningkatan suku bunga menambah cost of capital bagi perusahaan. Kedua faktor tersebut menurunkan profitabilitas perusahaan yang kemudian berdampak pada penurunan harga saham. Yang ketiga, peningkatan suku bunga membuat nilai imbal hasil dari deposito dan obligasi menjadi lebih menarik sehingga banyak investor pasar modal dan yang mengalihkan portofolio sahamnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, secara empiris menunjukkan tujuan utama dari kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga nilai tukar rupiah dan inflasi. Otoritas moneter harus memiliki mekanisme yang tepat untuk memelihara kestabilan nilai tukar rupiah, karena ketidakstabilan nilai tukar akan memicu ketidakstabilan harga saham yang diperdagangkan di bursa. See you. Terima kasih.